Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam kasih Kristus Yesus. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat dan baik dan tetap di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, mari terlebih dahulu kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, Allah Bapa yang maha baik, sumber segala berkat bagi kehidupan kami, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Bapa, di dalam lindungan Tuhan kami boleh jalani hari-hari kami boleh lakukan aktivitas kami, hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan baik. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, hingga pada saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah hadir bagi kami, kuasa Roh Kudus Tuhan mengajari kami, serta memampukan kami di dalam melakukannya di kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan malam ini tetap menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan hilang dari jalan Tuhan, tapi kami boleh terus di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, panggilan dan visi berjalan beriringan pada biasanya. Panggilan Tuhan atas hidup kita adalah visi Tuhan untuk hidup kita. Jika kita ingin memperoleh visi Tuhan untuk masa depan kita dan mengalami transformasi yang nyata, maka kita harus melaksanakan panggilannya. Ketika mendengar seseorang berbicara tentang panggilan Tuhan, terkadang kebanyakan orang menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan, seolah-olah setiap orang yang dipanggil harus menjadi misionaris atau pendeta dan pergi ke suatu tempat terpencil di dunia untuk melayani Tuhan. Namun sesungguhnya panggilan Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi itu adalah rancangan dan tujuan Tuhan buat hidup kita. Setiap orang di seluruh dunia dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan yang berbeda-beda. Kita semua dipanggil untuk mengenal Dia dan mengasihinya, serta membagikan kasih-Nya kepada sesama kita. Dan Dia juga memanggil kita untuk melayaninya dan menggunakan talenta yang kita miliki untuk memuliakannya. Namun, apakah kita akan menjawab panggilan Tuhan? Saudaraku, untuk mendengar panggilan Tuhan, kita harus memperhatikannya. Memperhatikan berarti harus memperlambat langkah kita. Kita harus memberi ruang di dalam hidup kita untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Dan salah satu cara untuk mendengar panggilan Tuhan ialah dengan meluangkan waktu kita untuk bersateduh secara teratur dan konsisten bersama dengan Dia, dengan membaca Alkitab, berdoa, dan berdiam di dalam firman-Nya. Ketika kita mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita dan mengejar panggilannya, maka kita akan berhasil melaksanakannya. Karena Tuhan selalu memberkati visi dan panggilan yang Dia berikan kepada umat-Nya. Saudaraku, marilah kita merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita selama ini sudah kita minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita dalam hidup kita? Lalu, apakah kita perlu memperlambat langkah kita dan memperhatikan suara Tuhan agar kita dapat mendengar panggilan Tuhan? Mari saudaraku, cara apa yang bisa kita lakukan untuk kita mendengar panggilan Tuhan? Semoga kita dimampukan selalu mendengar suara Tuhan. Semoga kita selalu dikuatkan dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini menguatkan kita selalu menjalani hari-hari kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kasih dan berkat. Terima kasih Bapa, kami bisa merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa dalam hidup ini kami diingatkan untuk selalu mendengar suara panggilan Tuhan. Bapa, mampukanlah kami mendengar suara panggilan-Mu dalam hidup kami, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, dalam segala hal yang kami lakukan, supaya Tuhan, sungguh kami tahu maksud Tuhan dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami selalu akrab, selalu dekat pada Tuhan, dan biarkannya Tuhan, kami bisa melangkah dengan leluasa di dalam jalan Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa biarlah kami dan sisi keluarga kami boleh menjadi keluarga yang membawa damai, membawa berkat, yang menyatakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong mampukan keluarga kami semuanya, supaya kami boleh bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terus pulihkan keadaan bangsa kami. Perekonomian yang tidak membaik saat ini, biarlah Tuhan yang terus bantu pulihkan. Kami percaya di tangan Tuhan terjadi pemulihan bagi bangsa negara kami. Pakai Bapa pemerintahan kami, orang-orang yang sudah Tuhan tunjuk untuk memerintah bangsa negara kami dengan jujur, baik, dan benar. Biarlah dengan sesuai kemampuan mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Dan boleh terjadi peningkatan kesejahteraan di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan sungguh boleh membawa berkat, damai sejahtera, dan selalu menyatakan Tuhan dalam kehidupannya. Pakailah gereja Tuhan menjadi perpanjangan pelayanan Tuhan. Pakailah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pengurus gereja, majelis, beserta dengan jemaat untuk boleh melayani Tuhan, berbagi, membantu bagi sesama, dan juga boleh terus membawa damai sejahtera. Jauhkan Tuhan keegoisan pribadi di dalam bergereja, supaya gereja Tuhan sungguh berdiri hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami semua Bapa, temani kami selalu dalam langkah kehidupan kami, dan biarlah kami tetap berserah sepenuhnya pada Tuhan dan mampu mendengar suara panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara selalu dimanapun berada, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.